Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesan Tuhan berbicara tentang kerinduan seorang mempelai. Pesan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Ibu hari kemarin. Dan saya percaya setiap kita menangkap dengan baik dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita boleh merenungkan bersama-sama apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Sebetulnya ada banyak hal apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan rindu adanya kedewasaan dan pertumbuhan iman yang terus-menerus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan merindukan adanya keterhubungan kita senantiasa, seperti pokok anggur dan rantingnya yang selalu melekat. Apalagi yang Tuhan rindukan? Tuhan rindukan hidup kita berbuah lebat. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupi setiap firman-Nya setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang Tuhan rindukan, Bapak Ibu. Tuhan mau kita hidup dalam kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan, Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Judul perikop Alkitab, Impian Mempelai Perempuan. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tidak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia. Jantung hatiku kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak kulepaskan dia sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ketika kita membaca ayat ini, Bapak Ibu, apa yang kita tangkap? Apa yang kita renungkan? Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Kalau kita melihat ini kan penulis menggambarkan tentang isi hati seorang mempelai terhadap kekasihnya, tentang kerinduan, tentang hasrat untuk menemui kekasihnya. Ya, seperti pesan Tuhan datang kepada setiap kita, kerinduan seorang mempelai. Nah, kita mau lihat, Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya dilakukan seorang mempelai ketika merindukan kekasihnya. Nah, kita bisa lihat dari ayat ini, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Yang pertama gini, mencari atau menemuinya. Alkitab menjelaskan bahwa mempelai ini berkeliling di kota, berkeliling di jalan, berkeliling di lapangan-lapangan. Untuk apa? Untuk mencari, untuk menemukan mungkin kekasih hatinya, pujaan hatinya. Saya melihat bahwa ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh mempelai ini. Bukan hanya nunggu pasif gitu, bukan hanya merenung, tetapi bangun untuk mencari, menemuinya. Saya ingat sekali, Bapak Ibu, tentang kehidupan saya secara pribadi, pertobatan di awal saya mengalami sesuatu yang berbeda pada saat itu. Ya, dulu saya diajak teman, ya, itu pun dipaksa-paksa, karena saya juga nggak mau waktu itu, ya. Ketika saya ikut dalam persekutuan tersebut, awalnya ada sesuatu yang merasa aneh gitu. Ada sesuatu yang muncul dalam hati saya. Ada sebuah pengenalan yang berbeda sebelumnya. Sehingga itu membuat pertemuan pertama itu membuat saya membara, membuat saya mencari, mengejar sesuatu yang ada di dalam diri saya pada saat itu. Pada waktu itu saya masih di kelas SMA, Bapak Ibu. Saya kalau dengar libur, kata libur, waduh saya suka banget, karena ada kesempatan saya buat datang persekutuan. Saya lahir dari kecil pun sudah jadi Kristen, tapi tidak pernah mengalami yang namanya Tuhan. Tidak pernah mengalami yang namanya cinta sama Tuhan itu seperti apa sih? Nah, di awal-awal pertobatan itulah saya mengalami Tuhan. Bahkan saya cari-cari waktu sekolah, ya. Kalau misalnya guru waktu itu mungkin gak masuk, saya nyuri-nyuri untuk bisa datang kalau masih ada jam persekutuan. Saya mengejar sesuatu, ada dorongan yang kuat, ada gairah yang bergelora di dalam hati saya pada saat itu. Sehingga saya ngejar terus, sehingga saya datang terus untuk menyembah, karena sebelumnya saya nggak ngalamin. Ya, menjalani kekristen biasa-biasa saja. Orang kenal Tuhan, dia kenal. Tetapi apakah saya cinta atau tidak, kan gitu.
Berbeda seseorang kalau punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ada cinta, ada kasih, ada gairah yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Bisa di mana saja, tetapi pada saat itu saya mengalami sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan saya. Saya benar-benar bergairah pada saat itu Bapak Ibu. Saya benar-benar mengasihi Tuhan. Saya benar-benar mencari Tuhan di dalam kehidupan saya pada saat itu. Sampai sekarang, karena cinta pun bisa pudar. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Mengejar hadirat Tuhan, mengejar kasih Tuhan. Karena apa? Karena ada cinta yang timbul. Nah, yang kedua yang kita lihat di sini apa Bapak Ibu? Apalagi yang dapat dilakukan seorang mempelai dari perikop ini? Setelah ia mencari menemukannya, selanjutnya dikatakan apa? Ia memegangnya dan tidak melepaskannya. Ini menggambarkan tentang apa Bapak Ibu? Ini menggambarkan tentang cinta yang berkobar-kobar, cinta yang membara. Dikatakan cinta yang tidak mau melepaskannya. Bahkan dibawa kepada keluarganya, di tempat orang yang melahirkan. Kalau saya renungkan secara pribadi Bapak Ibu, gambarnya seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Ia mencari kita, Ia menemukan kita, bahkan Dia tidak mau melepaskan kita. Ya, kita belajar ketika Yesus terangkat ke surga, apa yang Tuhan kirim buat setiap kita. Ada Roh Kudus yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Jadi yang saya melihat bahwa inilah kerinduan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan rindu kita betul-betul mengasihi Dia. Kalau di posisi Tuhan kita nggak usah tanya, Tuhan cinta nggak? Tuhan cinta banget sama kita. Pertanyaannya adalah kita cinta nggak sama Tuhan? Ya seperti pesan Tuhan Bapak Ibu, itu pesan Tuhannya. Saya tidak akan baca semuanya Bapak Ibu. Di bagian awalnya dikatakan seperti ini. Melalui pesannya ini, Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa status kita saat ini adalah seharusnya calon mempelai yang sedang menantikan kedatangan sang mempelai pria. Siapa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Kristus. Jadi ada sesuatu yang harus kita siapkan. Karena mempelai pria ini Tuhan akan mengawini, menikahi orang-orang yang dewasa di dalam iman, di dalam Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dua hal Bapak Ibu. Kemarin kita sudah belajar dua hal. Pagi hari ini juga kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah kerinduan adalah berbicara tentang kemauan atau harapan yang kuat untuk bertemu. Ada kemauan yang kuat atau ada harapan yang kuat untuk bertemu. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 9 berkata, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ini adalah kerinduan hati Nabi Yesaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan, dengan segenap hati aku merindukan engkau. Diungkapkan Bapak Ibu. Dan pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Jadi ada kemauan yang kuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada dorongan yang kuat di dalam hati orang-orang percaya. Dikatakan apa? Baik itu pada waktu malam dan juga pada waktu pagi. Ini sama halnya juga yang disampaikan oleh penulis di dalam Kidung Agung pasal 3 ayat 2-3 Bapak Ibu. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Kidung Agung pasal 3 ayat 2-3. Dikatakan seperti ini, aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui perendah-perendah kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Ini kan puitis banget Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat dari ayat ini bahwa ada sesuatu harapan yang kuat untuk bertemu dengan orang yang dikasihi atau kekasih. Mari kita lihat dari kata ini Bapak Ibu. Dikatakan aku hendak bangun dan berkeliling. Apa artinya Bapak Ibu? Aku hendak bangun dan berkeliling. Artinya ada sesuatu yang dilakukan. Ada sesuatu yang diputuskan. Bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi dilakukan. Dikatakan bangun untuk mencari. Mungkin hari-hari ini kita sedang secara rohani, kasih kita mungkin sedang tertidur Bapak.
Cinta kita sama Tuhan mungkin sedang tertidur. Firman Tuhan datang kepada setiap kita. Aku hendak bangun. Tuhan mau kita bangun. Untuk apa? Untuk mencari pribadinya. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tuhan tidak mau kita tertidur dalam cinta kita sama Tuhan. Tuhan mau kita bangun. Tuhan mau kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Bukan hanya nunggu. Apalagi kebiasaan orang-orang percaya nunggu berkatnya saja. Suruh ibadah nggak mau. Udah enak online. Udah enak ibadah di rumah. Hati-hati Bapak Ibu. Dengan kemajuan teknologi sekarang, jangan-jangan itu menarik kita untuk tidur dalam kita lagi nggak cinta sama Tuhan. Membuat kita terbuai. Hati-hati dengan itu. Tuhan mau kita bangun. Tuhan mau kita bangkit. Kita yang merasa mungkin mengalaminya Bapak Ibu, kita tahu mungkin kadar kita, cinta kita sama Tuhan. Apakah selama ini kita sudah mulai undur? Cinta kita sama Tuhan mulai padam, mulai tidak ada kerinduan sama Tuhan, menjalani rutinitas aktivitas kerohanian biasa-biasa saja. Ini yang sangat berbahaya. Tuhan mau kita bangun, bukan tertidur. Tuhan mau kita bergerak, bukan diam. Tuhan mau kita melakukan sesuatu karena memang dasarnya cinta, bukan karena terpaksa. Bukan kerinduan terpaksa, bukan cinta terpaksa Bapak Ibu. Tapi yang tulus, karena memang mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua yang saya lihat di dalam ayat ini Bapak Ibu, dikatakan tidak ada rasa malu untuk bertanya. Dikatakan ayat 3 bagian akhir berkata gini, apakah kamu melihat jantung hatiku? Udah tidak ada rasa malu. Kalau saya boleh membayangkan Bapak Ibu ketika saya belajar, kalau mungkin di zaman sekarang mungkin akan dibully. Ya kan? Perempuan keluar malam-malam. Ya mungkin para perempuan-perempuan emang kami jaga kekasih kamu apa? Tapi ini dilakukan, wanita ini melakukannya. Atas dasar apa? Karena cinta. Udah gak ada rasa malu Bapak Ibu. Namanya orang cinta, apa saja dilakukan untuk menemui kekasih. Ada sesuatu yang gak bisa dia tahan untuk berjumpa dengan kekasih. Makanya dia memutuskan bukan untuk diam, tapi untuk mencari. Keluar, ya kan? Kemarin disampaikan, keluar dari zona nyamannya. Gitu. Sudah tidak memikirkan tentang bahaya apa enggak. Karena cinta, dia lakukan. Soalnya kan penulis ini menuliskan malam-malam Bapak. Itu kan sesuatu yang membahayakan. Ya, khususnya bagi wanita ya. Tapi itu dilakukan atas dasar karena kerinduan yang dalam. Kerinduan yang kuat. Harapan yang kuat untuk bertemu dengan kekasih. Itu poin yang pertama yang dapat kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kerinduan adalah berbicara tentang kemauan atau harapan yang kuat untuk bertemu. Yang kedua, kerinduan adalah berbicara tentang rasa lapar dan haus terhadap pribadi yang dicintai. Rasa lapar dan haus itu sesuatu yang tidak bisa ditahan Bapak Ibu. Sudah disinggung kemarin oleh Bapak Gembala. Apapun akan dilakukan untuk mendapatkannya. Contohnya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Apapun hambatannya, apapun tantangannya, rusa itu harus mendapatkan air. Begitulah gambarannya Bapak Ibu di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu, pribadi siapa yang paling kita cintai? Atau pribadi siapa yang paling kita kasih hari-hari? Apakah Tuhan satu-satunya pribadi yang kita cintai? Poin kedua ini Bapak Ibu kita akan belajar dari kehidupan pribadi Daud. Saya merenungkan tentang ungkapan-ungkapan hati Daud tentang kerinduannya bersama dengan Tuhan. Itu dahsyat banget Bapak Ibu. Saya sangat diberkati kita bersama-sama lihat firman Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ini saya suka kalimat ini Bapak. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti apa? Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini kata-kata ini Bapak Ibu kalau kita mungkin yang membuat surat ini mungkin bisa meneteskan air.
Dikatakan aku mencari Engkau. Kalau kita perhatikan kondisi Daud digambarkan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Mungkin kehidupannya sedang terjepit. Mungkin Daud sedang mengalami kesulitan yang sangat parah. Mungkin Daud mengalami kondisi yang tidak berdaya pada saat itu. Tetapi semua itu tidak mengurangi rasa lapar dan haus dan cintanya kepada Tuhan. Dikatakan, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Ungkapan-ungkapan seperti inilah yang harus lahir dari hati kita. Gak gampang memang Bapak Ibu, dalam posisi kita mungkin terjepit, tertekan saat-saat ini. Kanan kiri himpitan semua. Tapi jangan sampai itu mengurangi cinta kita sama Tuhan. Sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mudah. Tapi kita belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, cintanya sama Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dikatakan, jiwaku haus kepadamu. Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya lapar dan haus? Begitu, maksudnya kita lapar dan haus, nggak menemukan makanan. Biasanya Bapak Ibu ya, apapun yang mungkin bisa dimakan pada saat itu ya, langsung dilahap. Ya Tuhan merindukan seperti itu. Tuhan merindukan bahwa hari-hari ini kita harus benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Sekalipun keadaan kita mungkin tidak baik Bapak. Ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya merenungkan bahwa memang kondisi yang kita hadapi memang kurang baik. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan setiap. Tetapi ketika kita datang, kita memastikan bahwa kita betul-betul cinta sama Tuhan. Bukan karena dipaksa-paksa, ya kan? Doa aja dipaksa-paksa, ya kan? Ibadah saja dipaksa-paksa. Ikut komsel saja mesti dipaksa-paksa. Terus dipertanyakan cintanya bagaimana? Ya kan dari sebuah persekutuan-persekutuan itu kan membangun kita, membangun cinta kita sama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur 84 ayat 11 Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Demikian firman Tuhan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di lambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi jelas firman Tuhan Bapak Ibu. Dikatakan sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menggambarkan tentang apa Bapak Ibu? Ini menggambarkan tentang kerinduan, tentang cinta yang begitu dalam di dalam Tuhan. Ini juga yang menjadi doa kita. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud menuliskan ini karena punya kerinduan yang dalam akan Tuhan Bapak Ibu. Akan cintanya kepada Tuhan. Nah, kita boleh bersama-sama merenungkan ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak mau panjang lebarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita sudah belajar kemarin dan hari ini kita belajar 2 hal. Jadi yang pertama adalah kerinduan adalah berbicara tentang kemauan atau harapan yang kuat untuk bertemu. Yang kedua adalah kerinduan adalah berbicara tentang rasa lapar. Nah, kita mesti punya rasa lapar ini Bapak. Rasa haus terhadap pribadi yang dicintainya. Pribadi siapa yang kita cintai? Pribadi Tuhan Bapak Ibu. Kita harus kejar, kita harus temukan, kita harus cari dengan segenap hati kita. Ya, mesti kita tumbuhkan cinta yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.